Teman-teman, kabar duka kembali datang dari tanah air. Saudara-saudara kita di Sumatera saat ini sedang berjuang menghadapi bencana yang luar biasa hebat. Dan ini bukan cuma soal angka di berita ya, ini tentang nyawa, tentang keluarga, tentang harapan. Jadi, mari kita coba pahami sama-sama apa sih yang sebenarnya terjadi, dan yang paling penting, apa pelajaran yang bisa kita ambil supaya duka yang sama nggak terulang lagi dan lagi. Sebelum kita lanjut lebih dalam, saya mau kita semua sama-sama meresapi kalimat ini. Ini bukan sekedar kata-kata, ini adalah doa dan harapan kita semua. Kita turut berduka cita sedalam-dalamnya untuk para korban. Semoga kekuatan, ketabahan, dan bantuan bisa segera sampai untuk meringankan beban mereka. Oke, sekarang mari kita lihat kenyataannya. Biar kita benar-benar paham situasinya, kita harus tahu dulu seberapa besar skala bencana ini. Dan dampaknya ini teman-teman, terasa di 3 provinsi sekaligus. Menurut data terakhir dari BNPB, per tanggal 30 November 2025, angkanya, mencapai 303 jiwa. Tolong diingat ya, ini bukan sekedar statistik. Di balik setiap satu angka itu, ada sebuah cerita. Ada keluarga yang berduka, ada masa depan yang hilang. Dan penderitaan ini belum selesai. Di saat yang sama, ada 279 keluarga yang masih terus-menerus cemas, menanti kabar orang yang mereka sayangi. Tim SAR terus bekerja siang malam, berpacu dengan waktu, berharap masih ada keajaiban. Coba kita bayangkan, selain yang wafat dan yang hilang, ada ribuan keluarga yang sekarang ini kehilangan segalanya. Rumah, harta benda, kenangan, semuanya hanyut. Mereka harus memulai hidup dari nol di tenda-tenda pengungsian, dalam ketidakpastian. Nah, kalau kita lihat rinciannya, Sumatera Utara menanggung duka paling berat, disusul Sumatera Barat dan juga Aceh. Angka-angka ini nunjukin kalau ini tuh bukan bencana lokal biasa. Ini bencana hidrometeorologi, atau gampangnya, bencana yang dipicu cuaca super ekstrim, yang cakupannya luas banget. Ngelihat angka-angka kayak gini, pikiran kita pasti langsung kan flashback ke sebuah trauma besar bangsa kita, tsunami dahsyat tahun 2004. Peristiwa itu mengubah segalanya. Nah, sekarang pertanyaannya, apa pelajaran yang benar-benar kita petik dari sejarah yang begitu pahit itu? Dan inilah pertanyaan yang paling menusuk ya. Kenapa? Kenapa di wilayah yang pernah hancur lebur oleh salah satu bencana terbesar di dunia, sekarang harus merasakan lagi duka yang hampir sama? Ini bukan lagi sekedar berita, ini adalah cermin. Cermin tentang bagaimana kita belajar atau mungkin gagal belajar dari masa lalu. Padahal ya, dari puing-puing tsunami 2004 itu, sebetulnya lahir sebuah ide yang brilian banget. Build Back Better. Konsepnya itu sederhana tapi revolusioner. Intinya, jangan cuma perbaiki yang rusak, tapi bangun lagi semuanya dengan lebih cerdas, lebih kuat, supaya generasi setelah kita nggak perlu lagi merasakan penderitaan yang sama. Tapi ya begitulah. Ide cemerlang di atas kertas itu nggak selalu mulus penerapannya di lapangan. Ada jurang yang besar antara rencana ideal dengan realita yang dihadapi manusia. Dan disinilah kita sadar betapa rumitnya membangun kembali itu. Karena kita bukan cuma membangun tembok, tapi membangun lagi kehidupan. Salah satu contoh paling nyata itu soal dilema sabuk hijau. Para ahli bilang, oke, kita bikin zona aman 500 meter dari bibir pantai. Nggak boleh ada bangunan di sana. Secara logika masuk akal banget kan? Tapi coba deh posisikan diri Anda sebagai nelayan yang turun-temurun hidup di situ. Disuruh pindah dari tanah leluhur. Tentu berat. Akhirnya, ikatan emosional dengan tempat tinggal mereka lebih kuat. Rencana ideal pun jadi sulit sekali terwujud. Ini benturan antara keamanan jangka panjang versus kebutuhan mendesak dan rasa memiliki. Eits, tapi jangan pesimis dulu. Bukan berarti semuanya gagal kok. Ada juga titik-titik terang. Contohnya seperti escape building ini. Di Banda Aceh, bangunan kayak gini tuh jadi harapan terakhir. Bayangin, pas air bah dateng dan lari ke darat udah nggak mungkin, satu-satunya jalan ya, lari ke atas. Ini bukti nyata kalau inovasi yang lahir dari tragedi itu benar-benar bisa menyelamatkan nyawa. Jadi setelah kita menengok ke belakang, yuk sekarang kita lihat ke depan. Gimana caranya kita bisa melakukan ini dengan lebih baik lagi? Untungnya, sudah banyak penelitian dan model-model cerdas yang bisa kita contek untuk melindungi masyarakat pesisir kita dengan jauh lebih efektif. Salah satu model paling keren itu datang dari Jepang. Mereka tuh nggak menganggap semua tsunami itu sama. Mereka bagi 2 level. Level 1 untuk tsunami yang lebih kecil dan lebih sering terjadi,
Mereka bangun benteng fisik yang kuat. Tapi untuk level 2, tsunami raksasa yang super langka tapi mematikan, fokus mereka cuma satu, evakuasi, selamatkan nyawa. Titik. Pendekatannya sangat pragmatis dan masuk akal. Nah, dari ide itu muncullah sebuah konsep pertahanan berlapis untuk Banda Aceh. Bayangin aja ada 3 lapis benteng. Benteng terluar itu hutan mangrove. Dia jadi peredam kejut alami pertama. Lapis kedua, ini yang cerdas banget, namanya silvofishery. Jadi hutan bakau digabung sama tambak ikan. Selain melindungi, juga kasih penghasilan buat warga. Keren kan? Dan benteng terakhir yang paling kuat adalah jalan lingkar yang dibangun lebih tinggi. Fungsinya udah kayak tembok raksasa. Nah, ini dia kira-kira gambarannya di peta. Lihat deh, zona hijau mangrove itu seolah-olah memeluk garis pantai. Tepat di belakangnya ada zona biru muda, itu area silvofishery-nya. Terus, garis hitam tebal itu, nah, itu dia sang benteng terakhir, jalan lingkar yang melindungi semua pemukiman di belakangnya. Semuanya ini bekerja sebagai satu kesatuan sistem. Perbedaannya tuh kayak langit dan bumi. Di satu sisi kita lihat pantai yang telanjang, pasrah aja menunggu bencana. Di sisi lain, ada ekosistem mangrove yang hidup, yang kokoh, yang siap melindungi. Ini bukti paling nyata kalau investasi pada alam itu bukan cuma buat cantik-cantikan, tapi ini adalah investasi untuk keselamatan nyawa kita. Alam itu sekutu terbaik kita. Dan pada akhirnya kita kembali ke pertanyaan paling mendasar. Bencana alam mungkin memang sebuah keniscayaan, kita nggak bisa menghindarinya. Tapi pertanyaannya, apakah korban jiwa dalam jumlah ratusan seperti ini juga sebuah keniscayaan? Ataukah ini adalah cerminan dari pilihan-pilihan yang kita buat atau yang tidak kita buat? Ini bukan cuma pertanyaan untuk pemerintah, ini pertanyaan untuk kita semua. Apa yang akan kita lakukan secara berbeda mulai hari ini? Coba kita renungkan sama-sama.